Suamiku yang sekarang bukanlah seperti dua suamiku yang sebelumnya. Dia adalah seorang insinyur, anak muda dengan cita-cita besar, memimpin rakyat, membebaskan tanah air dari penjajahan. Selain itu, dia juga pandai berdebat dan radikal. Bahkan di usianya yang masih cukup muda, Kusno berhasil mendirikan sebuah perkumpulan, sebuah partai, Perserikatan Nasional Indonesia, PNI. Suamikulah yang menjadi ketuanya. Polisi-polisi itu datang tiba-tiba. Subuh menggedor-gedor pintu. Begitu dibuka, seorang komisaris Belanda langsung menodongkan pistol. Atas nama Sri Baginda Ratu, saya menahan Tuan. Lalu mereka membawa suamiku. Sejak lama aku sudah tahu peristiwa penangkapan ini pasti akan terjadi. Suamiku dianggap bersalah karena mengatakan tidak pada kolonialisme. Tapi yang membuat aku lega adalah karena suamiku dipindahkan ke penjara Sukamiskin, penjara yang bahkan lebih baik lagi daripada penjara sebelumnya. Datanglah sepucuk surat. Kami dipindahkan ke Bengkulu. Seperti dulu lagi, aku kembali mendampingi Kusno melakukan perjalanan ke berbagai kota. Tak ada lagi yang ia kerjakan selain berpidato dan berpidato. Suamiku itu tak lagi pulang ke Bandung. Tapi datanglah kabar bahwa dia kembali ditangkap hanya karena tulisannya yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka. Tulisan itu dianggap menghasut dan dia kembali dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Di depan Vlokstad, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membuang suamiku ke Ende di Flores. Dia harus diasingkan karena dianggap sudah terlalu berbahaya. Meskipun aku bukan student, tapi aku tahu betul arti kesetiaan. Aku sudah teken kontrak hidup dan mati mendampingi suamiku. Kujual semua perhiasan, rumah. Aku juga membawa anak angkatku dan ibuku untuk ke Ende. Perjalanan panjang dari Bandung menuju Ende sudah kami lewati. Hari-hari kami lewati di tempat pembuangan. Di Ende inilah aku merasa banyak sekali cobaan. Ibuku meninggal. Kesepian, keterasingan, dan penyakit malaria yang membuat suamiku tergolek lemas. Kabar sakitnya suamiku terdengar sampai ke Jawa dan membuat protes terjadi di mana-mana yang meminta agar suamiku dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dengan Jawa. Datanglah sepucuk surat. Kami dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, aku merasa mempunyai harapan baru. Suamiku kembali pulih dan dapat beraktivitas. Rumah kami juga kedatangan Fatimah.
anak dari Hasanuddin yang dapat menjadi teman bagi Omi, anak angkat kami. Aku juga menganggap Fatimah seperti anakku sendiri. Suatu ketika, Kusno berkeinginan untuk menyekolahkan Omi ke perguruan taman siswa di Yogyakarta. Dan secara tidak langsung memintaku untuk mengantarkan Omi. Aku menurutinya. Ku antarkan Omi ke Yogyakarta sambil mengunjungi sanak family di Bandung. Aku pulang ke Bengkulu setelah 1 bulan lamanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku juga mencium bau busuk. Desas-desus juga semakin membuatku merasa ada sesuatu yang sedang mengancamku. Suatu malam, aku rasa aku perlu menanyakannya langsung kepada Kusno. Aku ingin tahu bagaimana jawabannya. Aku harap Kusno mengatakan apa yang aku harapkan, bahwa semuanya baik-baik saja. Inggit. Ya, apa Enggus? Aku ingin punya anak. Aku terkejut karena sekalipun sejak kami menikah, dia tidak pernah mengatakan keinginannya itu. Lalu kusebut Omi dan Kartika sebagai anak-anak kami, meskipun anak angkat. Tapi aku ingin punya keturunan. Aku terdiam. Duh, Gusti, dia meminta apa yang tidak kau anugerahkan kepadaku. Telah 3 lelaki bersamaku, tetapi tubuhku seperti tanah yang tidak bisa menyimpan air untuk menumbuhkan tanaman. Telah 3 lelaki menyimpan tubuhnya di tubuhku. Aku adalah seorang wanita dengan tubuh yang tidak ditakdirkan untuk menjadi tubuh seorang ibu. Aku ini perempuan usia 53 tahun. Kau meminta apa yang tidak bisa aku berikan kepadamu, dan bahkan dari dulu pun aku memang tidak bisa memberikannya. Sekarang mengapa kau baru katakan? Mengapa sekarang kau baru memintanya, Engkus? Engkus, kau menemukan sebuah alasan dari takdir tubuhku. Kalian tahu bukan apa artinya seorang suami yang mengatakan keinginannya untuk memiliki seorang keturunan kepada istrinya yang mandul? Dia sedang meminta izin menikah lagi. Dan aku tahu siapa perempuan yang ingin dikawini Kusno. Aku tak tahan untuk tidak menyebut nama itu. Fatimah, anak gadis yang aku bawa masuk ke rumah kita, yang sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Apakah betul orang itu yang tadi kusebut? Suamiku mengiyakan. Kalian pasti berpikir bahwa aku akan meninggalkan Kusno. Tidak. Meskipun Kusno dan Fatimah telah menyakitiku, tapi aku tidak akan meninggalkan Kusno sebagai seorang tahanan dan buangan seperti sekarang. Baru aku tahu sekarang bahwa mencintai dan menyayangi adalah menerima rasa sakit.
invasi kolonial Belanda kembali mengepung rumah kami, membawa kami menuju Padang. Tak sampai di situ, karena Jepang telah menguasai Padang, pemerintah Belanda pun tak lagi mengurusi kami. Dari Padang, kami dibawa ke Palembang. Setelah itu, baru ke Jawa. Tubuhku rasanya benar-benar ringsek karena perjalanan dan petualangan kami yang begitu melelahkan. Masuk keluar hutan, menyeberangi pulau satu ke pulau yang lainnya. Tapi aku bersyukur karena akhirnya aku sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta, Kusno sudah disibukkan dengan aktivitas perjuangannya. Berbulan-bulan dengan aktivitas yang sama, membuatku hanya bisa mengenang masa-masa manis kami di Bandung. Sepertinya aku tahu badai akan kembali datang. Suara desas-desus itu kembali. Aku kembali mendesaknya lagi. Dan nama Fatimah kembali keluar dari mulutnya. Ya, dia akan tetap mengawini Fatimah. Aku sadar diri. Meskipun sekali lagi Kusno mengatakan bahwa aku akan tetap menjadi istri utama, tapi tidak berlaku bagiku. Ceraikan aku atau tinggalkan Fatimah. Harga diriku lebih utama dari istana. Kalau begitu, aku minta pengertianmu, Inggit. Pernikahan kita tidak lagi dipertahankan. Begitu dia bilang. Aku memandangnya dengan tenang. Lalu kukatakan, baik. Dan ku sudah tahu jawabanku ketika di Bengkulu. Kita akhiri semua baik-baik. Dulu seseorang memasuki rumahku. Seorang lelaki yang dibawa masuk oleh suamiku. Lelaki muda yang tampan dan pintar. Seorang lelaki yang padanya aku jatuh cinta, mengalahkan rasa cintaku pada suamiku. Kupilih lelaki itu dan kukorbankan suamiku. Tapi kini suamiku pun akan menikahi anak gadis yang kami bawa masuk ke rumah kami. Duh, ampun Gusti. Inikah karmamu itu? Tahun aku menemaninya, mengikutinya kemanapun. Sebagai seorang istri,
tugasku telah selesai. Dan sebagai seorang wanita, aku telah menunaikan kewajibanku mengatakan tidak pada kemauan seorang lelaki bernama Kusno. Dan demi kata itu, baik, aku memilih kembali ke Bandung, membawa kembali peti tua ini dan semua harga diriku. Satu hal yang ingin aku katakan padamu, Kusno. Aku tetap menyayangimu.